Berikut gambaran proses budidaya ikan buntal makan terutama tiger puffer, torafugu di Jepang dan bagaimana industri dagingnya dikembangkan. Secara modern di sana, termasuk langkah umum, sistem budidaya, sampai bagaimana produk akhirnya sampai ke pasar. Fokus pada tiger puffer torafugu, spesies budidaya utama. Ikan buntal yang dibudidayakan secara komersial di Jepang biasanya adalah tiger puffer taki fugu rubripes. Salah satu jenis fugu yang paling banyak dikonsumsi sebagai sashimi atau hidangan mewah. Jenis lain seperti Erasren hispidus, ikan buntal makan laut ada secara global. Namun yang dibudidayakan secara industri dan dikomersialkan secara luas di Jepang adalah torafugu karena konsistensi, ukuran daging dan nilai gurihnya. Produksi bibit set China budidaya dimulai jauh sebelum ikan besar. Pemijahan dan pengambilan telur. Petani menangkap ikan dewasa terbaik parent stock dari alam atau kolam budidaya. Telur diambil dan difertilisasi secara buatan di fasilitas HERI agar lebih terkontrol. Menetaskan larva, telur yang telah dibuahi dierami sampai menetas menjadi larva. Larva kemudian dipelihara di kolam kecil dengan suhu dan kadar garam yang disesuaikan. Proses ini harus sangat hati-hati agar angka kelangsungan hidup tinggi. Sistem budidaya utama. Budidaya torafugu di Jepang umumnya dilakukan dalam dua sistem utama. A. Budidaya laut sea cage, net pen. Metode tradisional dan masih umum, kolam apung dilengkapi jaring di laut pantai. Jepang, bibit fugu dipindahkan ke jaring-jaring ini setelah tumbuh sampai ukuran tertentu. Air laut mengalir alami sehingga ikan dapat tumbuh hingga siap panen sekitar 1-2 tahun. Sistem ini efektif. Tetapi rawan terhadap kondisi alam seperti perubahan suhu air, alga merah, atau badai. Pertumbuhan, manajemen, dan panen. Pertumbuhan setelah dipindahkan ke kolam laut atau darat. Ikan diberi pakan berkualitas tinggi pelet nutrisi secara berjadwal. Selama fase ini, perawatan penting mencakup pemantauan kualitas air, pencegahan penyakit, dan prosedur seperti pengikiran gigi untuk mencegah banuri antar ikan karena gigitan agar jaringan ikan tetap utuh. Panen biasanya diambil ketika berat badan mencapai target pasar sekitar 300-1.500 gram per ekor, tergantung permintaan. Waktu panen bisa disesuaikan untuk memenuhi musim puncak permintaan fugu di restoran. Distribusi dan pasar daging fugu. Setelah dikembangkan sampai ukuran pasar. Ikan hidup atau filet dikirim ke pasar grosir mis, pasar Osaka dan restoran. Harga daging fugu di Jepang bisa sangat tinggi tergantung ukuran, musim, dan reputasi produsen. Produksi budidaya kini jauh lebih dominan dibandingkan penangkapan liar, memberikan suplai yang lebih stabil untuk pasar domestik Jepang. Di perairan pesisir Jepang, sebuah praktik aquaculture berteknologi tinggi berkembang secara senyap namun bernilai tinggi budidaya ikan buntal makan. RFU menggunakan sistem keramba jaring apung. Proses dimulai dari hatchery, tempat telur torafugu ditetaskan secara terkontrol. Setelah larva tumbuh menjadi benih yang kuat, ikan-ikan ini dipindahkan ke keramba di laut terbuka. Biasanya di teluk yang arusnya stabil dan kualitas airnya terjaga. Keramba disusun rapi, memungkinkan sirkulasi air laut alami mengalir bebas. Disinilah torafugu dibesarkan selama 1 hingga 2 tahun. Selama masa ini, ikan diberi pakan khusus berkualitas tinggi, bebas dari sumber racun alami, untuk memastikan pertumbuhan optimal dan keamanan konsumsi. Petani secara rutin memantau suhu air, kadar oksigen, dan kebersihan keramba. Ikan buntal dikenal memiliki gigi yang terus tumbuh, sehingga perawatan khusus dilakukan untuk mencegah cedera dan stres antar ikan. Setiap detail dijaga ketat,
karena kualitas daging torafugu sangat bergantung pada lingkungan hidupnya. Proses panen torafugu di perairan pesisir Jepang, proses panen ikan buntal makan dilakukan dengan sangat hati-hati. Setelah dibesarkan selama lebih dari 1 tahun di keramba jaring apung, torafugu dipanen saat mencapai ukuran ideal. Pengolahan daging dan keamanan, meskipun budidaya bisa menghasilkan ikan yang dagingnya lezat. Risiko tetrodotoksin racun tetap menjadi topik penting. Racun itu tidak dihasilkan ikan sendiri, tapi berasal dari bakteri di lingkungan makanan mereka. Peternak modern dapat mengurangi kandungan racun dengan memberi pakan yang bersih dari sumber bakteri beracun dan mengelola lingkungan budidaya. Namun, di Jepang aturan keamanan sangat ketat dan organ yang biasanya paling beracun seperti hati atau ovarium dilarang dijual untuk konsumsi. Untuk konsumsi, fugu hanya diproses oleh koki berlisensi yang menjalani pelatihan khusus bertahan agar aman disajikan sebagai sashimi atau bentuk hidangan lainnya. Memasuki tahap pengemasan. Daging torafugu dikemas menggunakan vacuum pack atau air packaging, memperpanjang umur simpan tanpa bahan pengawet. Setiap kemasan dilengkapi label keamanan aksi dan sertifikasi resmi. Produk kemudian disimpan dalam rantai dingin modern sebelum dikirim ke restoran, hotel, dan pasar premium. Dari keramba laut hingga kemasan higienis, inilah wajah industri torafugu Jepang presisi, disiplin, dan kepercayaan penuh pada standar keselamatan. Hidangan torafugu di Jepang? Di Jepang, torafugu bukan sekadar ikannya adalah simbol kuliner prestisius. Disajikan di restoran khusus, torafugu hanya boleh diolah oleh koki bersertifikat resmi, menjadikannya salah satu hidangan paling eksklusif di dunia. Hidangan paling terkenal adalah fugu sashimi atau tessa. Daging torafugu diiris sangat tipis hingga transparan, lalu disusun indah seperti kelopak bunga di atas piring. Teksturnya kenyal, rasanya ringan dan bersih, dinikmati dengan saus ponzu dan irisan daun bawang.